Punyaku tidak ada, dan di tempatku hanyalah bulu halus yang seperti bulu yang ada di tangan. Ini kan lembut nih, nggak kelihatan. Aku tipe bulunya kayak gini. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini kita akan ngomongin suatu hal yang sudah dimilikin semua umat manusia, nggak cewek nggak cowok. Biasanya pelesetannya itu JMB, tapi aku nggak mau ngomong JMB karena aku agak sensitif sama yang berakhiran I. Karena belakangan ini yang berakhiran I itu kelakuannya kayak lagi tantrum atau enggak kayak lagi puber kedua gitu ya, bikin pusing. Contohnya Sri Mulyani, Puan Maharani, itu kan I semua anjing. Oke, hari ini kita akan bahas gimana caranya cukur jembats. Aku tahu banyak dari kalian yang malu buat ngomongin ini. Mau ngomong malu, nggak diomongin bingung ya kan. Sebenarnya cukur bulu jembats itu gimana? Kita nggak akan mengacu pada agama tertentu, enggak. Kita akan membuka fakta-fakta mengenai cukur jembats ini tadi. Ini aku jelasin cara cukur yang paling praktis aja, yang kita semua pasti bisa lakuin. Harganya juga nggak mahal, nggak repot, dan nggak ribet. Paling praktis. Ini terutama video ini bisa dipakai buat anak kalian kalau lagi ABG, dimana ABG itu kan mungkin awalnya yang waktu anak-anak ngerasa oh nggak ada bulu di tubuhku kecuali rambut, alis, dan bulu mata gitu ya, tiba-tiba ada bulu halusnya dulu, lama-lama bulu halus itu berubah menjadi bulu-bulu yang lebih tebal. Karena sejujurnya itu yang aku rasakan ketika aku SD, dimana orang-orang sudah banyak ngomongin jembats ini tadi, tapi aku nggak ngeh dan nggak relate karena aku belum punya. Dan aku ngerasa oh, jembats itu letaknya di sana, tapi punyaku tidak ada, dan di tempatku hanyalah bulu halus yang seperti bulu yang ada di tangan. Ini kan lembut nih, nggak kelihatan. Aku tipe bulunya kayak gini, jadi nggak yang tebel-tebel gitu. Karena aku nggak punya, jadi aku nggak, orang ngomongin itu jadi aku nggak tertarik. Karena apa? Aku nggak punya, ngapain diomongin gitu. Tapi bertambahnya usia, ternyata bulu itu makin menebal dan ternyata aku punya jembat. Jadi ini mengobati kebingungan anak ABG yang masih kinyis-kinyis gitu ya. Masih peralihan antara bulu halus atau udah tebel. Pertama, kenapa sih bulu jembats itu ribet banget? Alasannya karena dia tumbuh di area yang sensitif, selalu kita tutup, bahkan berlapis-lapis, dan jarang kita tengok, jarang kita rawat. Karena kebanyakan itu orang mukanya pakai skincare, pakai hand and body lotion ya kan. Jadi begitu habis mandi, udah langsung keringin, tutup celana dalam. Belum kalau cewek biasanya pakai kayak safety pants atau mungkin rangkepan, pakai celana lagi ketat atau mungkin pakai rok ya kan. Kalau cowok juga mungkin pakai jeans, celana kain dan lain-lain. Jadi langsung ditutup, tutup. Yang jelas di area itu gampang banget iritasi, gampang banget tumbuh jamur. Karena apa? Karena pasti lembab, banyak terjadi gesekan, apalagi buat yang berat badannya agak lebih gitu ya. Jadi di sana tuh gampang banget luka. Terus kalau nyukurnya salah atau nggak sesuai atau kurang bersih dan lain-lain bisa bikin iritasi. Mbak, bedanya sama cukur bulu kaki itu sangat jelas amat berbeda. Bulu kaki itu kasarannya kalau kamu nyukur, aku sejujurnya nggak pernah nyukur bulu kaki sih. Tapi kalau nalarnya gini, kalau bulu kaki kalian cukur serat ke gores, itu kalian biarin aja, kasih yang lembab-lembab, selesai. Tapi kalau di situ treatmentnya beda. Kalau kalian cukurnya asal-asalan, apalagi kalian cukur menggunakan pisau cukur, kita sebut pisau cukur dulu ya. Entah itu kalian pakai gunting, pakai cukuran atau apapun itu yang sudah berdiam lama di dalam kamar mandi atau di ruangan kalian berbulan-bulan. Mbak, tapi kan nggak karatan, nggak apa-apa dong. Tapi kan kita nggak pernah tahu ada bakteri apa yang udah nempel di situ. Apalagi kalau kalian biarin di kamar mandi. Kalian naruh barang di kamar mandi, kalian ngeflash kamar mandi, nggak bawa tutup. Itu bakterinya juga muncrat kemana-mana. Kalian bayangin pisau cukur yang kalian pakai itu berdiam lama-lama di kamar mandi dan kalian cukur. Itu namanya kalian mengadakan pesta untuk bakteri-bakteri. Belum lagi kalau kalian salah cukur, habis itu ada ingrown, apa tuh nyebutnya. Jadi harusnya rambut itu kan keluar. Kayak rambut ini kan keluar. Nah dia tuh kayak mendem gitu loh. Mirip sama jerawat mendem. Dia tumbuhnya nggak tahu kemana. Nah itu kalau kalian pencet juga salah, nggak dipencet juga agak nyeri-nyeri gimana gitu kan. Oke, biar nggak bingung, ingrown hair itu apa sih? Bulu yang atau rambut yang nggak bisa keluar tadi itu apa sih? Jadi itu rambut yang harusnya tumbuh keluar, tapi dia nggak tumbuh keluar, kayak ada lapisan atasnya, dia malah nggak tahu kemana, nyasar. Hasilnya adalah biasanya nggak kelihatan rambutnya, tapi ada benjolan. Kadang ada kemerahan dikit, kadang ada rasa sakit dikit. Terus bedanya apa sama jerawat? Ini kalau kamu pencet itu nggak keluar apa-apa, tapi malah makin sakit dan makin meradang. Dan akhirnya
jadi jerawat. Terus kenapa kok ini sering muncul di area intim, khususnya di tempat-tempat jembat sini tadi? Karena kulitnya tipis, udah gitu areanya lembab karena ketutup-tutup terus, udah gitu kalian kalau kencing juga belum tentu bener-bener ngelap dengan sampai kering gitu. Sering kena pakaian ketat dan sering adanya gesekan, jadi tempat itu gampang banget mutung alias nesu. Oke, dan ini adalah ritual wajib yang harus kalian lakuin kalau kalian mau cukur. Jangan semata-mata kalian mikir, ini kan sama aja kayak rambut kepala, udah cukur tinggal cukur aja gitu. Enggak, tapi harus ada ritualnya. Pertama, kalian harus eksfoliasi dulu. Eksfoliasi di sini nggak harus pakai bahan kimia tertentu yang harus cekit-cekit. Enggak. Eksfoliasi yang dimaksud adalah, anggap aja kalian nyapu dulu lantainya sebelum kalian pel. Jadi kalau kulitmu itu penuh dengan sel kulit mati, kita bersihin dulu. Eksfoliasi ini sebenarnya kalau aku pribadi nggak harus kalian pakai bahan kimia yang aneh-aneh. Cukup dengan scrub yang halus. Kalau kalian nggak mau scrub yang halus, kalian tahu sapu tangan mandi, pakai itu aja cukup. Caranya pakai sapu tangan mandi adalah mandi dulu, pakai sabun bersih baru digosok. Bukan gosok dulu baru sabunan, enggak. Sabunan bersih, agak kering gitu, baru digosok. Tapi ingat, area intim itu karena saking sensitifnya dan sering mutung itu tadi, jadi kalian gosoknya nggak usah kenceng-kenceng. Pelan-pelan aja, yang sabar, yang penting bolot-bolotnya itu, sel kulit matinya itu keluar. Yang kedua, sebelum kalian mulai mencukur, lembapin dulu biar nggak tergores, biar nggak lecet. Bisa pakai pelembab wajah kalian yang nggak ada alkoholnya, pokoknya benar-benar pure pelembab. Tujuannya apa? Biar kulitnya dia lembab. Intinya serangkaian ini tuh untuk membangunkan kulit. Kowe iki meh tak cukur bariki, siap-siap. Intinya tuh kasarannya kayak gitu. Dan melembabkan ini tadi biar nggak gampang lecet, biar kalian juga pas nyukur, entah itu pakai gunting, entah itu pakai alat cukur, itu lebih mudah. Masuk ke intinya, saatnya cukur. Ini yang paling krusial ya teman-teman, jangan pernah pakai alat cukur bekas. Even itu bekasmu sendiri, apalagi bekas orang lain. Gila nih, umroh. Apalagi yang udah lama di kamar mandi, apalagi sudah ada tanda-tanda berkarat atau tiba-tiba ada kotoran di dalamnya. Pokoknya ini harus bersih. Harus baru, bersih, dan tajam. Pertama, jangan nyukur lawan arah. Jadi bulu jambimu itu, bulu jembatmu itu kan kalau kalian berdiri itu pasti dia turun ke bawah gini kan. Nggak mungkin mohawk gitu ke atas. Ke bawah, jadi kalian nyukurnya juga ke bawah. Jangan sebaliknya. Cukur berlawanan arah itu emang hasilnya mulus banget karena dia kayak lebih pendek dikit daripada kulit kan. Tapi setelah itu kalian akan tersiksa teman-teman. Percayalah padaku. Karena apa? Karena resiko ingrown hair-nya itu tinggi. Kedua, kalau pas tumbuh itu buat luar biasa. Jadi bahaya banget buat kalian. Kalau misalnya gatel luar biasa, kalau kalian nggak tahan akan kalian garuk, nah itu udah nambah gesekan, nanti akan iritasi dan lain-lain. Ingat, kalau searah sama tumbuhnya rambut, berarti kalian itu cara nyukurnya teman-teman. Ini misal rambut arah rambutnya ke bawah gini ya. Cukur, kalian ilangin. Cukur, kalian jangan gini-gini terus. Kalau gini-gini mubal di sini kemana-mana kan, jadi satu ilangin. Nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Kalau kalian ngerasa capek, istirahat dulu juga nggak masalah. Daripada nanti kalau lecet, kalian tambah repot. Kalau bisa lakuin ini di dalam kamar mandi atau di area-area yang tertutup, yang aman, yang bersih. Gunakan air hangat di awal dan ditutup dengan air dingin. Karena logikanya biar kalau awal pori-porinya kebuka, dibersihin, udah eksfoliasi, dilembabin, cukur selesai, cuci bersih, tutup pakai air dingin, pori-porinya nutup. Jangan lupa setelah kalian cukur, dilembabin lagi. Kalau selesai cukur, banyak orang itu langsung ya udah selesai gitu aja kan. Nggak ada treatment lanjutan. Langsung pakai celana dalam kayak biasanya, pakai celana ketat kayak biasanya, nggak dikasih macem-macem. Padahal harusnya setelah selesai cukur itu bilas pakai air dingin. Es juga nggak masalah, biar mantep gitu ya, nutup sempurna. Terus pakai pelembab, biasanya aku pakai pelembab wajah yang tidak mengandung parfum. Jadi emang fungsinya 100% melembabkan aja, nggak ada parfum, nggak ada pencerah, jadi bener-bener cuma ngelembabin aja. Atau kalian bisa pakai kayak tender care, atau mungkin apa itu namanya ya, yang kayak buat bibir tapi yang nggak ada warnanya, nggak ada wangi-wangiannya gitu loh. Nggak usah pakai parfuman. Aku nggak ngerti deh orang-orang yang berani jual parfum memek tuh, memek kotaknya. Nggak usah pakai yang wangi-wangi atau berwarna-berwarna, nggak perlu. Selanjutnya buat cewek-cewek, kalau kalian bisa memastikan kamar kalian itu aman untuk kalian tidur tanpa celana dalam, kalau bisa tanpa celana dalam. Tapi kalau nggak bisa, pakai aja celana dalam paling longgar yang paling nyaman yang kalian punya. Aku mau kasih tips jangka panjangnya. Kalau kalian bosen dengan rutinitas tiap bulan gitu ya, cukur-cukur ini, kalian punya opsi lain. Pertama ada laser atau IPL. Menurutku hasilnya worth it karena
kalau IPL di aku itu, jadi bulu-bulunya itu kalau awal-awal setelah IPL dia bisa rontok sendiri, abis itu tumbuhnya tipis banget, kayak anak perawan gitu loh, kayak udah gundul rambutnya tipis gitu. Tapi itu worth it. Ada juga waxing. Kalau waxing aku nggak begitu suka karena aku pernah nyoba waxing sendiri di rumah itu kayaknya emang aku nggak bakat waxing karena konsep waxing adalah dicabut kan dengan gerakan super cepat supaya meminimalisir rasa sakit. Tapi banyak orang yang abis itu banyak yang iritasi gitu, dan itu kan tumbuhnya juga sama aja kan, segitu-segitu aja, maksudnya nggak nipisin. Sedangkan kalau IPL atau laser ini dia bulu yang tumbuh itu berikutnya jadi lebih tipis. Tapi kalau kalian nggak repeat lagi, ya dia balik ke awal lagi, tapi lumayan lama baliknya. Atau pilihan yang paling nggak bikin malu, karena kalau misalnya kalian waxing atau harus laser itu kan harus ke klinik kecantikan, harus treatment, dan kalian harus ngangkang, harus nungging gitu kan, agak malu mungkin ya. Kalau aku rasa aku malu gitu ya, kalian bisa coba trimming. Trimming itu bisa dilakukan sendiri di rumah. Alatnya juga cuman gitu doang. Cuman hati-hati. Dan before afternya tetap treatmentnya sama kayak cukur sendiri. Itu tadi tips tentang cukur bulu jembats. Selain aku ngasih tips, aku mau ngasih tahu kalian apa hal yang nggak boleh kalian lakuin untuk treatment si jembats ini tadi. Pertama, nggak boleh pakai pisau cukur bekas. Jadi kalau kalian emang agak boros memang. Jadi kalau kalian itu mau cukur jembat, pastikan cukurannya itu baru. Walaupun misal Mbak, tapi kan ini kan bekasku bulan lalu. Enggak, kalian harus buka yang baru. Bersih tajam. Baru bersih tajam, oke? Nggak boleh, apalagi Mbak, tapi kan ini bekas pacarku. No, nggak boleh. Bekasmu sendiri aja aku melarang. Apalagi bekas orang lain. Mbak, tapi dia sayang aku, rak peduli, rak urusan, nggak ada hubungannya. Berikutnya, jangan pernah cukur tanpa melakukan treatment apapun atau cukurnya dalam keadaan kulitnya kering, nggak bersih. Moro-moro kalian habis pulang kemah, langsung cukur, nggak boleh. Lakuin treatment yang tadi tak kasih tahu, dari before-nya gimana, cukurnya gimana, after-nya gimana. Setelah cukur, jangan pernah beranggapan, Mbak, kan katamu tadi kan itu lembab, berarti tak kasih deodoran. Jangan, goblok, tolol. Pelembab di angin-anginin, ngeresep, selesai. Gak usah pakai bedak karena itu nyumbat pori-pori. Gak usah pakai parfum Mbak biar wangi, nggak perlu. Karena memeo kalian itu punya aroma yang unik, punya aroma yang khas. Gak usah ditutup dengan parfum-parfum memek. Apapun itu yang dijual di e-commerce. Jelas ya anak-anak, wijian anak-anak. Tapi kenapa sih orang-orang tuh jarang bahas tentang jembats? Bahkan orang tua kalian, terutama orang tuaku, mamaku tidak pernah membahas tentang jembats, apalagi bapakku gitu ya. Ya udah, anaknya dibiarin tiba-tiba bisa aja gitu. Kayak kalau tiba-tiba anaknya minta cukuran gitu, oh anakku udah bisa. Padahal nggak pernah dikasih teorinya, nggak pernah dikasih tahu harusnya gimana. Itu biasanya karena orang-orang, apalagi terutama ibu-ibu atau bapak kita, boomers gitu ya. Aku kan generasi milenial nih. Boomers itu pasti tidak akan ngasih tahu hal-hal seperti ini. Mungkin boomers yang pikirannya udah terbuka mungkin akan ngasih tahu, tapi itu 1 banding sekian gitu ya. Tapi kebanyakan nggak akan ngasih tahu kalian di bagian ini karena mereka ngerasa iya ini malu gitu. Ini area privasi, intim. Lah terus kalau kalian nggak ngajarin anakmu engko nek diajari pacare piye? Ya kan? Karena banyaknya anak muda yang merawat jembats ini dengan cara yang salah. Makanya hadirlah video ini dengan aku yang menurutku kalau cara penyampaianku tidak malu-malu, tidak menggunakan kata ganti yang aneh-aneh, dan aku merasa tidak nyaman ketika menyampaikan ini, kalian yang dengar juga nggak akan ngerasa nggak nyaman. Aman-aman aja. Malah ini jadi edukasi buat kalian, apalagi yang masih muda-muda. Oh ternyata gini caranya nyukur jembats. Oh Mbak, jembatsku belum tumbuh. Oke, berarti aku sudah punya bekal nanti cukur jembats. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, jembats itu sama halnya kayak bagian tubuh yang lain. Cuman emang itu area sensitif, area intim yang emang harus ditutup. Nah karena kita itu selalu nutup bagian-bagian intim itu, dia tuh gampang nesu. Karena apa? Karena lembab, rawan gesekan, dikasih yang ketat-ketat terus. Makanya kalian ada beberapa orang yang sering ngece orang dengan sebutan selangkangannya hitam, padahal ditutup terus, nggak kena matahari tapi kenapa hitam, ya kan? Jadi kalau kalian mau cukur itu harus before-nya ada yang namanya eksfoliasi dulu untuk bersihin. Sama halnya kayak kalian itu, kalian lihat deh, cowok-cowok kalau mau cukur jenggot itu kan pasti dibersihin dulu, terus dikasih yang foam dulu baru dicukur, setelahnya juga ada treatmentnya. Sama jembats juga kayak gitu. Semua anggota tubuhmu, semua yang ada di bagian tubuhmu juga butuh before after treatment. Dan ingat teman-teman, kalau misalnya kalian ada ingrown hair-nya, nggak usah
gratil dipencet-pencet, atau ada jerawatnya nggak usah gratil dipencet-pencet. Ingat kalau ada jerawat harus dikasihnya apa, kalau ingrown hairnya itu nggak usah diapa-apain, biarin dulu aja. Apalagi kalau dia masih merah nggak usah diapa-apain. Berarti mungkin treatmentmu, pembersihanmu, eksfoliasimu kurang bagus, atau pisau cukurmu kurang tajam. Coba dikoreksi di bagian itunya. Aku yakin setelah kalian dengar video ini, kedepannya kalau kalian cukur, hasil cukuranmu pasti lebih bagus. See you next video, bye!